Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama mengkaji kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan sedikit syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang poin berkaitan dengan al-iman bi annal masihad dajjal kharijun, mengimani bahwa al-masihud dajjal itu kelak akan keluar di akhir zaman. Dan sudah kita sampaikan beberapa hadis-hadis berkaitan dengan ad-dajjal. Ya. Nah, masih ada kaitannya dengan dajjal. Usul sunnah berikutnya kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzil fayaktuluhu bi Babiluddin. Di antara pokok-pokok sunnah, usul sunnah yang wajib diimani oleh ahlus sunnah adalah mengimani bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salam itu kelak akan turun di akhir zaman dan akan membunuh ad-dajjal di sebuah tempat yang bernama Bab Lud, ya, Bab Luddin, ya, pakai dal. Ya, ini lokasinya ada di Syam. Ya, kalau sekarang berada di wilayah Palestina yang terjajah. Di sebelah apa namanya? Antara barat sama utara itu apa namanya? Barat daya ya. Anak nggak hafal itu. Taunya Tenggara. Oh, barat laut itu ya. Ya. Ya, di barat laut kota Al-Quds atau Yerusalem. Itu lokasinya berkaitan dengan terbunuhnya Ad-Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi berkaitan dengan kemarin pembahasan tentang Ad-Dajjal, ada beberapa poin yang belum kita sampaikan, yaitu tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin berkaitan dengan Dajjal. Di antara mereka ada yang mengimani bahwa Dajjal itu lokasinya sekarang ada di tempat yang bernama segitiga Bermuda. Ini kalau pernah dengar khurafatnya sebagian orang. Ya, segitiga Bermuda ini terletak di mana? Ya, Samudra Atlantik apa Pasifik? Atlantik kalau nggak salah ya. Berada di Samudra Atlantik. Ya, kata mereka Pulau Dajjal yang pernah diceritakan oleh sahabat Tamim Ad-Dari itu lokasinya ada di segitiga Bermuda. Itulah
tempatnya Dajjal katanya. Karena di lokasi ini pesawat-pesawat, kapal-kapal semuanya menghilang entah kemana. Ya, itu diculik Dajjal. Ya, ini juga khurafat. Tapi ini sekedar tambahan dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, tidak ada yang mengetahui di mana lokasi Ad-Dajjal sebagaimana yang diriwayatkan atau yang diceritakan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Ya, tidak ada yang mengetahui lokasinya. Tapi sekarang kita bahas tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, ya, sebagaimana yang sudah ma'ruf, adalah seorang nabi dari Bani Israel yang diperselisihkan oleh 3 agama. Ya, yang diperselisihkan oleh 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Orang-orang Yahudi, mereka meyakini Nabi Isa alaihi salam bukanlah seorang nabi. Dan Nabi Isa alaihi salam itu anak zina. Ya. Ini tuduhan orang-orang Yahudi, dan ini gak heran karena orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan mencela para nabi dan rasul, bahkan membunuh para nabi dan rasul. Allah mengatakan, qad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu fakir sedangkan kita kaya raya. Maka kata Allah, kami akan mencatat ucapan mereka dan akan membalas perbuatan mereka dan perbuatan mereka yang telah membunuh para nabi dan rasul. Termasuk diantaranya Nabi Isa alaihi salam, mereka mengklaim bahwa mereka lah yang membunuh Nabi Isa. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah dalam surah An-Nisa. Kata orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam, sang utusan Allah. Dibantah sama Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa juga tidak disalib. Namun seseorang diserupakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Itu keyakinan orang-orang Yahudi. Nabi Isa dibunuh, selesai sudah. Kemudian orang Nasara, mereka meyakini Nabi Isa bukan hanya seorang nabi, tapi dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini salah satu firqah Nasara. Nabi Isa itu Allah itu sendiri. Yang kedua, di antara orang-orang Nasara meyakini Nabi Isa adalah kalamullah, firman Allah yang berubah menjadi manusia. Ya, kalamullah ini berarti sifat, ya. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berubah menjadi manusia. Makanya orang Nasara punya sebuah istilah, Jesus itu, Nabi Isa itu maulud ghairu makhluk. Nabi Isa itu dilahirkan tapi bukan diciptakan. Apa maksudnya? Hah? Nabi Isa itu dilahirkan tapi bukan diciptakan. Kenapa? Karena Nabi Isa itu kalamullah, sifat Allah. Dan kita tahu bahwa sifat Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara firqah Nasara meyakini Nabi Isa adalah ibnullah. Nabi Isa adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 keyakinan yang berjalan di antara sekte-sekte Nasrani. Nabi Isa adalah Allah itu sendiri, dia juga. Nabi Isa adalah firman Allah yang berubah menjadi manusia. Dan yang ketiga, Nabi Isa adalah putra Allah, anak Allah subhanahu wa ta'ala. 1 dari 3 oknum, ya, atau trinitas. Orang-orang Nasara, mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu disalib. Sama seperti Yahudi, Nabi Isa itu disalib. Tapi setelah disalibnya Nabi Isa, dia bangkit kembali. Ya, dia bangkit kembali, kemudian naik ke atas langit. Nah, nanti di akhir zaman dia akan turun kembali. Ini juga keyakinan Nasara. Nah, adapun umat Islam meyakini Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan anak Allah, bukan sifat Allah, bukan kalamullah. Nabi Isa adalah nabi
sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kemudian Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Akan tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali. Berarti Nabi Isa kita yakini termasuk di antara akidah ahli sunnah, Nabi Isa itu diangkat ke atas langit, ruh dan jasad. Ya, ruh dan jasadnya. Bukan hanya ruhnya saja, tapi ruh dan jasadnya. Ya. Dan kelak di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali dan wafat di bumi. Baik. Ini mujmal secara global akidah 3 agama. Ya, ini kita bicara Islamnya yang ahlu sunnah, bukan Islamnya yang ahli bid'ah. Ya, karena nanti kita juga akan menyebutkan akidahnya ahli bid'ah. Nabi Isa sudah mati, tidak diangkat ke langit, dan nanti di akhir zaman tidak turun kembali, dengan berbagai macam syubhat-syubhat mereka yang insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, beliau dilahirkan tanpa ayah. Bukan tanpa ayah ya. Ibundanya Maryam itu mengandung Nabi Isa tanpa disentuh oleh lelaki. Ya, karena kalau tanpa ayah itu kayaknya kurang spesial. Karena banyak wanita-wanita yang sekarang lahir yang melahirkan tanpa suami. Ya, banyak anak-anak yang dilahirkan oleh ibunya tanpa ayah. Ya, maka yang lebih tepat, Maryam itu mengandung Nabi Isa tanpa disentuh oleh laki-laki. Ya, jangankan melalui hubungan suami istri, disentuh saja Maryam itu tidak pernah. Ya, karena yang Allah mengatakan dalam surah Ali Imran dan juga dalam surah Maryam mengatakan, "Anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar." Bagaimana mungkin aku bisa mengandung seorang anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Gak tahu didemek. Ya. Atau dalam surah Maryam, Maryam mengatakan kepada Jibril, bagaimana aku bisa mengandung seorang anak, walam yamsasni basyarun walam aku baghiyah, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki dan aku bukanlah seorang pelacur. Ya, karena seorang wanita itu mengandung bayi melalui proses yang pertama dia menikah, atau yang kedua dia berzina. Ya, ini 2 cara seorang wanita bisa mendapatkan keturunan atau seorang wanita bisa hamil dengan 2 cara ini, menikah atau dia berzina. Sedangkan Maryam tidak dua-duanya. Ya, ini akidah kita. Baik, kemudian Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surah Maryam, bahwa beliau dilahirkan tatkala Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya." Maryam pun, rasa sakit yang diderita oleh Maryam ketika dia mengandung Isa, rasa sakitnya itu membuatnya Maryam mendatangi pohon kurma. Kemudian Maryam mengatakan, "Duhai, seandainya aku mati sebelum peristiwa ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan." Wa nadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Maka ada seruan dari malaikat, "Wahai Maryam, jangan kau bersedih. Sungguh Allah telah mengalirkan di bawahmu sungai." Ya, karena proses persalinannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah." Dan goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya akan turun kepadamu rutab, ya, kurma yang sudah matang. Ya, kita pernah nyoba sendiri ketika di Mekah atau di Madinah, ada pohon kurma itu tak goyang-goyang gini,
gak obah sama sekali jamaah. Iya. Sama sekali tidak bergerak. Goyang sitik-sitik ngono gak? Ya mungkin kalau di sini pohon apa? Ya, ya pohon mangga ya, si rodok goyang ya. Ini Maryam jangankan menggoyang, nyekel megang pohon kurma itu, wis gak kuat. Kenapa? Tajam jamaah. Ya. Maka bagaimana mungkin kita saja laki-laki yang notabene lebih kuat daripada perempuan, nggak kuat untuk menggoyang pohon kurma, apalagi wanita yang disuruh oleh Allah, plus wanita ini dalam kondisi apa? Hamil. Tentu kekuatannya lebih rendah lagi. Tapi itulah hikmahnya, Allah memerintahkan untuk berusaha. Usaha saja. Ya meskipun akalmu nggak sampai situ, usaha saja. Nanti hasilnya siapa yang menentukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan benar, ketika Maryam sudah berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Allah turunkan kepada Maryam rutab. Ya, ini ada bantahan bagi orang-orang Nasara yang mereka menetapkan lahirnya Nabi Isa tanggal 25 Desember. Ya, itu pun 25 Desember itu sebagian sekte saja. Ya, ada sekte-sekte lain dari Nasrani yang tidak menetapkan lahirnya Jesus, Nabi Isa 25 Desember. Dan bahkan mereka menganggap itu adalah bid'ah di dalam agama. Iya. Jadi ada orang-orang agama-agama Nasrani itu yang juga menganggap bahwa sekte-sekte yang lain ini adalah ahlul bid'ah. Tapi mereka menggunakan istilah bidat. Ya, orang-orang Nasrani menggunakan istilah bidat. Yaitu maksudnya bid'ah dalam agama. Jadi Katolik, Protestan, dan Nasoro yang mainstream itu dianggap bid'ah oleh sekte-sekte yang lain. Di antara sekte yang membid'ahkannya adalah sekte Jehovah Witness atau saksi-saksi Yehuwa. Sekte saksi-saksi Yehuwa ini dikafirkan oleh Nasoro mainstream. Ya, dianggap kafir oleh Katolik, dianggap kafir oleh Protestan. Ya, saksi-saksi Yehuwa mereka beranggapan 25 Desember bukan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, karena tidak ada satupun dalil nas di dalam perjanjian baru yang menunjukkan secara spesifik Isa bin Maryam lahir pada tanggal tersebut. Nah, itu nggak ada. Iya. Kemudian juga dari firqah-firqah lain seperti ya beberapa pecahan firqah ortodoks. Nggak lupa ortodoks Syria atau bukan Syria, ortodoks Yunani, ortodoks Armenia. Ya, anda lupa firqah apa yang menganggap bahwa 25 Desember bukan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, bahkan yang merayakan Natal itu merayakan bid'ah di dalam agama. Ya. Jadi ada ya memang sekte-sekte firqah-firqah dalam Nasrani itu yang ya istilahnya salafinya Nasrani. Ya. Loh, karena kata-kata ortodoks itu artinya apa? Yang murni, yang asli. Ya. Nah, salafi itu kalau bahasa mereka adalah ortodoks, tapi kita nggak pakai istilah ini, kita pakai istilah yang syar'i, yang kembali kepada pemahaman yang murni, itu adalah as-salaf. Yang berpegang dengan ajaran yang murni. Jadi nanti antum jangan bikin nama baru ya, Islam ortodoks itu, enggak. Kita nggak pakai istilah ini. Cuman mereka ya orang-orang kafir ngelihatnya kita yang berpegang dengan ajaran murni, ajaran awal, mereka nyebutnya ortodoks. Ya. Baik, maka ayat ini ada bantahan bagi mereka. Surat Maryam ini ayat 23 dan seterusnya. Kenapa? Karena disebutkan tentang rutab. Ya, dan namanya rutab itu hanya ada di musim panas. Ya, kurma itu baru berbuah ketika musim panas. Sedangkan 25 Desember itu identik dengan musim salju, dingin. Makanya pernak-pernik Natal itu berkaitan dengan salju. Ya, Sinterklasnya, kemudian boneka saljunya. Ya, kemudian ada naik apa Sinterklasnya itu? Duduk jaran. Rusa, ya, naik rusa. Nah, itu semuanya kaitannya dengan salju musim dingin. Ya, dibantah dengan ayat ini. Bahkan di kitab mereka sendiri, ya di Injil Lukas, di awal-awal pasal yang ketiga kalau nggak salah, itu disebutkan tentang kelahiran Maria ketika melahirkan Yesus. Ketika itu di malam-malam ada sekelompok penggembala kambing yang sedang menggembalakan kambing-kambingnya.
Maka kalau itu musim dingin, nggak mungkin ada penggembala yang menggembalakan kambingnya di malam hari. Ya, nggak mungkin itu musim dingin. Ngapain kambing dikembalakan di malam hari yang dingin salju lagi? Itu bantahan bagi mereka. Nabi Isa kemudian dilahirkan, dan Nabi Isa alaihissalam memiliki keistimewaan yaitu yatakallam fil mahad. Ini juga akidah ahli sunnah wal jamaah. Nabi Isa berbicara ketika masih dalam buayan. Nah, ini diantara bayi yang berbicara ketika dalam buayan, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mengimaninya sebagaimana kabar yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Selain Nabi Isa, siapa lagi bayi yang disebutkan bisa berbicara? Nah, bayi yang ada di dalam kisahnya Juraij. Ya, bayi yang ada di dalam kisahnya Juraij. Kisahnya panjang, tapi insya Allah sudah masyhur. Itu juga berbicara. Maryam ketika dia kembali ke kampungnya dengan membawa bayi Nabi Isa alaihissalam, orang-orang mengingkarinya. Makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, bapakmu itu bukanlah seorang yang jelek, orang yang buruk, dan ibumu juga bukanlah seorang pelacur. Tapi kok bisa kelakuanmu seperti ini? Maka kemudian Maryam fa'asyarat ilaih. Maryam tidak menjawabnya karena Maryam sebelumnya sudah bernazar untuk tidak berbicara kepada mereka. Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara sedikit pun kepada mereka. Maka Maryam hanya mengisyaratkan, fa'asyarat ilaih, mengisyaratkan kepada Nabi Isa, kepada bayinya. Kemudian kata Allah, qala inni abdullah. Kata orang-orang yang ada di kampungnya Maryam itu, mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana bisa kita berbicara kepada seorang bayi yang masih dalam buayan? Maka Nabi Isa mengatakan ketika itu, qala inni abdullah. Ini ucapan yang pertama kali diucapkan Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nabi Isa tidak mengatakan qala inni Allah, atau inni kalamullah, atau inni ibnullah, anaknya Allah. Tidak. Tapi Nabi Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan kitab dan aku dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi, dan seterusnya. Itu tentang keistimewaan Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau berbicara ketika masih dalam buayan, dan ini ditetapkan. Meskipun banyak ahli bid'ah, terutama dari kalangan Mu'tazilah, yang gemar mengedepankan rasio mereka, akal mereka. Bagaimana bayi kok bisa berbicara? Kok bisa bayi berbicara? Diajari siapa? Bla 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 dan seterusnya. Ini orang-orang yang menyimpang, mengaku sebagai orang yang senantiasa mengedepankan akal sehat, akal yang cerdas. Tapi ternyata hakikatnya akal mereka adalah akal yang paling bobrok, akal yang paling bodoh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ini singkat saja, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau difitnah, dituduh oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Karena orang-orang Yahudi nggak mau menerima dakwahnya Nabi Isa. Orang-orang Yahudi itu di zamannya Nabi Isa, mereka pingin nabi yang diutus kepada mereka adalah seorang nabi yang mengajak mereka untuk menggulingkan penguasa. Mereka ingin nabi ini yang memimpin mereka untuk menggulingkan penguasa ketika itu. Mereka ingin untuk mengembalikan kejayaan Bani Israel sebagaimana di zaman dua raja yang sangat diagungkan oleh orang-orang Bani Israel. Siapa raja Bani Israel yang diagungkan sama mereka? Daud dan Sulaiman alaihissalam. Itu puncak kejayaan Bani Israel. Setelah itu Bani Israel runtuh. Sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel terpecah belah. Mereka dijajah, di bawah kekuasaan Romawi, di bawah kekuasaan macam-macam.
Sampai Nabi Isa diutus, mereka ingin Nabi Isa ini mengembalikan kejayaan sebagaimana Daud dan Sulaiman. Namun ternyata justru Nabi Isa mengajarkan tauhid kepada mereka. Nabi Isa berdakwah untuk memurnikan akidah dan seterusnya. Kok nggak ngajak kepada politik, nggak ngajak perang? Maka mereka nggak setuju dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka ingin untuk menghasut penguasa ketika itu agar membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah pun membalas makar mereka. Allah sebaik-baik pembuat makar. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ketika Allah mengatakan, wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika. Apa artinya tawaffa? Ini yang jadi titik perdebatan sama ahli bidah. Kata mereka, ayat ini menunjukkan Nabi Isa sudah wafat. Karena Allah mengatakan, inni mutawaffika. Apa artinya tawaffa? Mewafatkanmu, kata mereka. Sesungguhnya kami mewafatkanmu, aku mewafatkanmu, wahai Isa, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Yang diangkat berarti apanya? Kalau kata mereka, ruhnya. Ya, karena sudah diwafatkan Nabi Isa. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku mensucikan engkau dari orang-orang kafir. Taib. Dibantah oleh para ulama bahwa ayat ini mutawaffika, itu tidak diartikan dengan mewafatkanmu. Kenapa? Karena kata-kata tawaffa itu punya dua makna. Yang pertama maknanya benar, mati, mematikanmu, mewafatkanmu. Dan yang kedua maknanya adalah menjadikan engkau tidur. Menjadikanmu tidur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa tatkala matinya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan orang yang belum mati fi manamiha, ketika dia tidur. Antum ketika bangun tidur, apa doa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Setelah kami dimatikan. Berarti tidur itu disebut dengan mati. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa ditidurkan, dijadikan tidur oleh Allah, kemudian diangkat. Ya, ini bantahan secara bahasa. Kemudian bantahan yang kedua, Nabi Isa ketika diangkat itu dalam keadaan genting. Kenapa? Karena dia sedang dalam target pembunuhan. Ya, ketika dalam target pembunuhan. Kata ahli bidah, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah bukan hanya ruhnya saja yang diangkat, tapi maksudnya diangkat di situ adalah derajatnya yang diangkat. Ya, bukan fisiknya yang diangkat, tapi derajatnya yang diangkat. Maka dibantah oleh para ulama, apa manfaatnya Allah mengangkat derajat Nabi Isa ketika Nabi Isa dalam keadaan genting mau dibunuh? Apakah itu bisa menyelamatkan Nabi Isa dari pembunuhan? Tidak. Ibarat seperti gini jamaah, antum ini bos, punya karyawan, pegawai. Ya, pegawai antum ini jabatannya dia itu cleaning service. Ya kan? Nah, cleaning service ini Anda lihat dia itu mau ketabrak truk. Ya, Anda lihat ini pegawai Anda yang cleaning service ini, dia mau ketabrak truk. Anda selamatkan dia atau Anda naikkan pangkatnya dia, jabatannya dia? Mana yang lebih menyelamatkan dia? Diselamatin. Apa manfaatnya ketika Anda mengatakan dia mau kecelakaan? Kau tak angkat jadi manajer. Kau tak angkat jadi manajer. Hatta diangkat jadi bos tetap apa? Berangkat budal.
Maka apa manfaatnya Nabi Isa diangkat derajatnya ketika dalam kondisi genting dia mau dibunuh? Ya, dia sedang diincar nyawanya. Apa manfaatnya Allah mengangkat derajatnya? Maka yang diangkat berarti apa ya? Fisiknya, jasadnya, ruhnya juga. Itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di surah An-Nisa lebih jelas lagi. Ayat 157 dan seterusnya. Allah mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih, putra Maryam, Rasulullah, sang utusan Allah. Allah bantah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa. Dan mereka tidaklah menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Tapi ada seseorang yang diserupakan, ya, diserupakan seperti Nabi Isa bagi mereka. Nah, ini terus jangan ngambil riwayat Israiliyat, namanya Judas Iskariot. Ya, ada, kita nggak perlu riwayat-riwayat Israiliyat. Pokoknya ada seorang yang diserupakan kepada Isa, diserupakan seperti Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat, berselisih tentang masalah Nabi Isa, mereka itu dalam keraguan-raguan. Nabi Isa ini beneran mati enggak? Beneran disalib enggak? Sebagian mengatakan Nabi Isa disalib. Sebagian mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Tapi Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa tidak disalib. Akan tetapi Nabi Isa bangkit kembali. Ya, dan Nabi Isa naik ke atas langit dan turun kembali di akhir zaman. Orang-orang seperti ini berada dalam keraguan-raguan, malahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhon. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang bagaimananya Nabi Isa itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan-persangkaan mereka. Wa ma qataluhu yaqina, dan orang-orang Yahudi mereka enggak yakin sudah membunuh Nabi Isa. Meskipun mereka tadi dengan bangga mengatakan kami telah membunuh Isa, telah menyalib Isa, namun Allah yang mengetahui isi hati mereka, mereka juga sebenarnya nggak yakin kalau yang disalib itu siapa? Isa alaihissalam. Kemudian kata Allah, di mana Nabi Isa? Barrafa'ahullahu ilaihi. Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya diangkat ke atas. Wa kana Allahu azizan hakima, dan sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Ya, ini bantahan yang kuat bagi orang-orang yang mengatakan Nabi Isa sudah mati, tidak diangkat ke langit, dan nanti di akhir zaman tidak turun lagi. Ayat ini An-Nisa ayat 159 itu bantahan yang makjleb. Apa kata Allah? Dan tidaklah ada ahlul kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Baik, sekarang kita tanya, ahlul kitab sekarang beriman nggak kepada Nabi Isa? Kalau Nabi Isa sudah mati, ya berarti harusnya ahlul kitab sudah beriman. Antum paham nggak ayatnya sih? Antum paham nggak ayatnya tadi? Tidaklah ada dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, melainkan mereka pasti beriman, percaya dengan Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Ya, kenapa? Karena nanti di akhir zaman Nabi Isa tidak menerima orang Yahudi dan Nasrani kecuali mereka harus beriman. Kalau tidak beriman, dibunuh. Ya, itu di akhir zaman seperti itu. Dan tidak ada lagi namanya jizyah. Kalau sekarang ada jizyah, yaitu orang bisa dengan bebas, saya memeluk agama Yahudi, saya memeluk agama Nasrani, jangan ganggu kepercayaan saya selama saya membayar jizyah. Dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, nggak boleh dizalimi. Tapi nanti ketika akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam tidak menerima agama lain selain Islam. Wala yaqbalu illal Islam wa yadha'ul jizyah, kata Nabi. Nabi Isa tidak menerima selain Islam, dan Nabi Isa tidak menerima jizyah dari orang kafir. Artinya ada dua pilihannya bagi orang kafir. Mereka harus beriman dengan Nabi Isa, atau kalau tidak mereka diperangi sama Nabi Isa alaihissalam. Berarti ahlul kitab beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Kapan wafatnya Nabi Isa? Nanti di akhir zaman.
Nah, kalau Anda mengatakan Nabi Isa sudah wafat sekarang, harusnya tidak ada Yahudi dan Nasrani. Sekarang ada nggak Yahudi dan Nasrani? Oke, banyak. Ya, itu menunjukkan Nabi Isa belum wafat. Dan nanti di akhir zaman dia akan wafat. Dan jamaah, ini orang-orang yang menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam, menolak Nabi Isa itu diangkat ke langit dan turun kembali di akhir zaman. Dari penolakan mereka ini itu merambat, ya, merambat kepada penolakan terhadap akidah-akidah yang lain. Coba perhatikan, mereka tidak mengimani Nabi Isa turun lagi. Berarti konsekuensinya, dan itu yang diyakini juga sama mereka, menolak Nabi Isa nanti membunuh siapa? Dajjal, ditolak juga sama dia. Ya, karena hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal itu ada siapa di situ yang membunuh? Isa alaihissalam. Maka demi untuk memuluskan akidah mereka, Nabi Isa tidak turun lagi, mereka juga harus menolak Dajjal. Dan itu akidah mereka. Kemudian juga mereka menolak Nabi Isa naik ke atas langit. Dengan akal mereka, kok bisa ada orang hidup di atas langit? Ya, padahal manusia itu adalah penduduk bumi, bukan penduduk langit. Kok bisa ada manusia hidup di atas langit? Tidak ada manusia hidup di atas langit. Oksigennya bagaimana? Ya kan gitu. Makannya bagaimana? Dan seterusnya dari akal mereka. Maka gara-gara mereka menolak Nabi Isa itu di atas langit, naik ke atas langit, mereka juga menolak mi'rajnya Nabi SAW. Isra ditetapkan. Ya, Isra ditetapkan sama mereka karena ayatnya jelas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Ya, Isra ditetapkan tapi Mi'raj diingkari sama mereka. Ya. Padahal ada dalam surah An-Najm yang berbicara tentang Mi'rajnya Nabi SAW. Ya, inda sidratil muntaha dan seterusnya. Baik. Maka Nabi Isa alaihissalam itu diangkat naik ke atas langit. Baik, kita masih belum berbicara tentang syubhat-syubhatnya ya. Kita hanya berbicara tentang mujmal akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah secara global tentang Nabi Isa alaihissalam. Baik, itu tadi diangkatnya Nabi Isa ke atas langit. Sekarang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu turun kembali di akhir zaman. Ya. Baik, yang pertama ada 3 dalil ya secara global. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, dan yang kedua adalah dalil dari Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma', ya, kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman. Mereka menetapkan meyakini Nabi Isa turun kembali di akhir zaman. Baik, dalil dari Al-Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf. Ya, sebenarnya yang jadi pendalilannya ayat 61. Tapi kita bisa tahu sisi pendalilannya kalau kita baca redaksinya utuh dari ayat 57. Baik, yang punya mushaf dibuka surah Az-Zukhruf ayat 57. Karena ini juga menjadi syubhat ahlul bidah yang menolak Nabi Isa turun kembali. Dari ayat 57 ya, biar kita tahu redaksinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai bahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, tatkala Nabi Isa dijadikan bahan, mereka riang gembira, mereka senang karena bisa berhasil mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang Quraisy, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun, dalam surah Al-Anbiya. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah melbu neraka kabeh, jadi bahan bakarnya neraka semuanya. Paham ya? Jadi yang disembah dan yang menyembahnya semuanya masuk neraka.
Taib. Maka orang-orang kafir Quraisy menjadikan sosok Isa bin Maryam untuk mendebat Nabi Muhammad SAW tentang ayat tadi. Mereka mengatakan, bagaimana Nabi Isa yang disembah sama orang-orang Nasara? Nabi Isa disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti Nabi Isa masuk neraka juga gara-gara dia disembah oleh manusia? Paham nggak maksudnya? Ya kan tadi kata Allah, penyembahnya dan yang disembah melbun neraka kabeh. Nah, Nabi Isa bagaimana? Masa melbun neraka pisan? Kayak sok jawab. Ya, senang mereka. Ayo kan, yobo kan gitu. Ya, padahal Nabi Isa itu disembah dengan ketidakridhoannya. Ya, Nabi Isa dahulu ketika beliau masih ada di muka bumi ini, pernah nggak mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Tidak. Bahkan Nabi Isa mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengatakan, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Wahai bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Nabi Isa tidak pernah mengajak untuk menyembah dirinya, enggak ada. Maka berarti Nabi Isa berlepas diri dari orang-orang yang menyembah dirinya. Nah, kalau yang memang ridho disembah, bahkan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, iki sing mlebu neraka. Iya, ini yang jadi bahan bakarnya neraka juga ini. Ya, demikian juga benda-benda yang dijadikan sesembahan. Lata, Uzza, ya berhala-berhala ini, mereka semua menjadi bahan bakar neraka. Tapi lanjut ke ayat 58. Wa qalu a'alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Kata Allah, mereka mengatakan, ini orang-orang kafir Quraisy mengatakan, apakah sesembahan-sesembahan kami lebih baik ataukah Isa bin Maryam? Maka kata Allah, tidaklah mereka mengatakan demikian kepadamu wahai Muhammad kecuali untuk mendebatmu. Dan sebenarnya mereka itu adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Kemudian ayat 59 Allah mengatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sesungguhnya Isa itu hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh permisalan bagi Bani Israel. Kemudian ayat 60. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Seandainya kami menghendaki, maka niscaya kami jadikan malaikat-malaikat yang turun di muka bumi ini kepada kalian. Artinya bukan dari manusia rasulnya itu, tapi dari kalangan malaikat. Taib. Baru kemudian ayat 61 Allah mengatakan wa innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya dia, di sini yang jadi titik permasalahan. Allah tidak menyebutkan namanya Nabi Isa alaihissalam, tapi yang disebutkan dia. Ya, sesungguhnya dia adalah ilmun, pengetahuan, pertanda bagi datangnya hari kiamat. Maka janganlah kalian ragu terhadap hari kiamat tersebut. Wattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini disampaikan kepada orang-orang Quraisy yang menyampaikan siapa? Rasul SAW. Hadza siratun mustaqim, inilah jalanku yang lurus. Taib. Anda yang megang mushaf, coba kembali kepada ayat 57. Taib. Yang disebutkan di situ adalah Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Kemudian di ayat-ayat setelahnya tidak disebutkan Isa bin Maryam, tapi disebutkan domir, dia. Ya kan? Coba ayat 58. Apakah sesembahan kami lebih baik daripada dia? Nah, dia ini kembali ke siapa? Isa. Ya. Ma darabuhu laka jadalah. Ma darabuhu laka illa jadalah. Tidaklah mereka menjadikannya. Maksudnya nya di sini siapa? Isa lagi. Ya. Kemudian ayat 59, in huwa illa abdun, sesungguhnya dia hanyalah seorang hamba. Dia di sini siapa? Isa bin Maryam.
an'amna alaihi, yang kami berikan kepadanya nikmat-nikmat. Nya di sini siapa? Isa lagi. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia di sini siapa? Isa lagi. Mathalan li Bani Israel, sebagai contoh bagi Bani Israel. Nah, ayat yang ke-60 ini tidak ada domir yang kembali kepada Nabi Isa. Kata ahli bid'ah, ini ayat pemisah. Ya, sudah selesai Nabi Isa itu sampai di sini. Maksudnya, ayat setelahnya 61 itu tidak berbicara tentang Nabi Isa lagi. Karena PDW. Bodoh, bahlul, gak bisa bahasa Arab. Iya, seenaknya sendiri, ayat ini katanya adalah ayat yang memisahkan antara sebelumnya dan sesudahnya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Iya. Ada lucu seorang yang gak bisa bahasa Arab, jahil terhadap bahasa Arab. Ya, dengan seenaknya mengatakan ayat ini adalah ayat yang memisahkan antara sebelumnya dan sesudahnya. Tidak ada dalam bahasa Arab seperti itu. Ayat ini masih tetap dalam satu redaksi yang sama. Ya. Maka demikian ayat 61 ketika Allah mengatakan sesungguhnya dia adalah tanda bagi datangnya hari kiamat, maka dia di situ siapa? Isa bin Maryam. Karena redaksinya sedang berbicara tentang Isa bin Maryam. Ya. Dan lucunya kita pernah melihat ada orang yang ngotot mengatakan ini bukan Nabi Isa, tapi yang dimaksud sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'an. Ya, dia di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pertanda tentang datangnya hari kiamat. Maka kata dia, janganlah kalian ragu terhadap Al-Qur'an itu. Ya, coba yang tahu bahasa Arab, salahnya di mana? Fala tamtarunna biha. Pakai dhamir apa di situ? Ha. Ha di sini mudzakkar atau muannats? Muannats. Berarti kalau muannats kembali ke siapa? Perhatikan ayatnya. Yang muannats di situ siapa? Siapa yang muannats di ayat ini? Sa'ah. Iya, yang muannats di situ adalah hari kiamat. Tapi kata orang jahil ini, janganlah kau ragu terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an mudzakkar. Ini muannats. Dari sini saja sudah kelihatan kalau ini orang jahil. Ya, orang bodoh. Nah, baik. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dan Anda kalau melihat para ulama ahli tafsir dari zaman ke zaman, kalau Anda buka kitab-kitab tafsir, mereka semuanya menafsirkan ayat 61 dari surah Az-Zukhruf itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita nukilkan beberapa saja riwayat-riwayat tentang hal ini. Baik, dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir ini abad ke-8. Ya, agak modern lah. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Baik, di situ disebutkan riwayat-riwayat tentang para salaf, para tabi'in yang sering dinukil oleh Ibnu Katsir seperti Qatadah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Ikrimah, Mujahid ibn Jabr, bahkan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Mereka semua sepakat mengartikan wa innahu la ilmun lisa'ah, sesungguhnya dia adalah pertanda hari kiamat. Mereka sepakat menafsirkan nuzuluhu qabla yaumil qiyamah, yaitu turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat. Ya, sepakat para sahabat, para tabi'in, generasi setelahnya. Yang dimaksud ayat ini adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kita tahu bahwa tafsirnya para salaf itu adalah tafsir yang hak. Apalagi ketika para salaf ijma, sepakat tentang hal itu. Maka kok bisa ditolak? Ya. Kemudian juga dari tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari juga meriwayatkan, menukil ucapan-ucapan salaf, sepakat ayat ini Az-Zukhruf ayat 61 adalah wa inna Isa duhuruhu au duhurahu ilmun yu'lam bihi maji'us sa'ah. Dan sesungguhnya munculnya Nabi Isa alaihissalam adalah pertanda yang dengannya diketahui akan datang hari kiamat, akan tiba hari kiamat. Ya, di sini banyak, nggak perlu kita ucapkan satu-satu di sini. Abdullah bin Abbas,
ya kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya disebutkan juga dari para salaf yang lain, Jabir bin Abdullah, dari ya dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, Imam At-Tabari ini pada abad yang keempat, ya abad keempat Hijriah. Sama halnya juga dengan tafsir-tafsir yang lain, seperti misalnya tafsir Al-Qurtubi. Ya, tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi hidup pada abad ke-7 Hijriah. Beliau juga menukil ucapan para salaf, diantaranya Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak, As-Sudi, kemudian Qatadah. Mereka sepakat mengatakan innahu khuruju Isa alaihi salam. Yang dimaksud ayat ini adalah keluarnya Nabi Isa alaihi salam. Dan banyak di sini. Ini kita punya PDF-nya, pernah kita bahas di beberapa majelis. Itu dari ayat Al-Quran. Dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan Nabi Isa itu turun kembali di akhir zaman. Kemudian juga di antara dalilnya adalah tadi dalil-dalil yang kita sebutkan tentang naiknya Nabi Isa, ya naiknya, terangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Itu juga dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali. Ya, apalagi dipertegas dengan tadi surah An-Nisa ayat 159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan sungguh tidak ada ahlul kitab melainkan pasti beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Ya, sebelum wafatnya. Dan para ulama ahli tafsir mereka mengartikan semuanya sebelum wafatnya Nabi Isa dan wafatnya Nabi Isa di akhir zaman. Ya. Kemudian dari sunnah. Nah, ini banyak ya dalil-dalil tentang Nabi Isa alaihi salam dari sunnah. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Usaid, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayat. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian menyaksikan 10 tanda. Ya, di antara 10 tanda yang disebutkan Nabi SAW adalah nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Ya, selain tanda-tanda yang lain, ya seperti dukhon, ya dabah, kemudian Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, Dajjal dan yang lainnya. Baik. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kelak akan turun kepada kalian putra Maryam, maksudnya Isa, sebagai seorang hakim yang adil. Ya, fayukassirus salib. Kelak dia turun di akhir zaman akan mematahkan salib-salib, wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh babi-babi, wa yad'ul jizyah, dan akan meniadakan jizyah, la yaqbaluha min kafir, dan tidak akan menerima apapun dari orang-orang kafir. Artinya harus beriman, kalau tidak beriman diperangi. Ya. Dan banyak hadis-hadis. Ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, itu derajatnya mutawatir. Disepakati kesahihannya oleh para ulama-ulama ahli hadis. Ya, tidak ada yang mempertentangkan tentang kesahihan hadis-hadis tersebut. Namun belakangan ahli bid'ah memunculkan ucapan-ucapan yang aneh, nyeleneh. Apa itu? Semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, kata mereka itu sumbernya dari 2 orang mantan Nasrani, mantan Ahlul Kitab. Yang pertama namanya Ka'ab al-Akhbar, dan yang kedua namanya Wahab bin Munabbih. Ya, dua-duanya ini kata mereka mantan Ahlul Kitab. Nah, itu yang menyebarkan hadis tentang turunnya Nabi Isa.
Sehingga kata mereka, ini adalah akidah lamanya mereka berdua yang diadopsi kepada Islam. Ini pertama tuduhan kepada dua orang tersebut. Kita tahu Wahab bin Munabbih seorang ulama, ya, dituduh menyusupkan akidah Nasrani ke dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada para ulama ahli hadis yang menyebutkan bahwa semua hadis-hadis yang berbicara tentang Nabi Isa itu sumbernya adalah Ka'ab al-Akhbar atau Wahab bin Munabbih. Tidak ada. Ya, ini hanya sangkaan-sangkaan mereka, dugaan-dugaan mereka secara dusta. Ya, nanti insya Allah akan ada bantahan lebih mendalam lagi berkaitan dengan mereka yang menolak dari sisi hadis. Kemudian dari sisi ijma'. Ya, dari sisi ijma'. Setelah diteliti jamaah, umat Islam mereka semua mengimani turunnya Nabi Isa dari zaman ke zaman. Tidak diketemukan ada orang yang menyelisihi hal ini. Bahkan firqah sesesat apapun, sekte sesesat apapun, tidak ada yang mengatakan Nabi Isa tidak turun. Baru pada abad ke-12 ini yang tercatat dalam sejarah ya. Sebelumnya mungkin ada, wallahu a'lam. Tapi yang tercatat dalam sejarah, orang yang pertama kali mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak turun lagi alias sudah wafat, yaitu Muhammad Abduh. Ya, Muhammad Abduh, Mesir sana. Ya. Nah, baru setelah itu diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Ya, diantara kalau orang-orang yang modern seperti Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut ini adalah ya seorang syekh di Al-Azhar Mesir sana. Ya, sudah meninggal. Ya, Syekh Mahmud Shaltut. Demikian juga kalau orang yang masih hidup sekarang yang paling vokal mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang bernama Adnan Ibrahim. Ya, Adnan Ibrahim ini ya Rafidhah, Syiah, mencela sahabat Nabi, mencela Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya, dan sudah dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Adnan Ibrahim. Ya, kalau dari tokoh-tokoh Indonesia ada juga yang menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti profesor ahli tafsir di negeri kita. Ya, profesor ahli tafsir. Ya, itu juga menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga seorang wanita mantan biarawati. Ya, ada seorang mantan biarawati yang kemudian menjadi mu'alaf. Nah, itu juga menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam, karena ini akidahnya Nasrani ini. Kok di Islam ternyata ada juga? Wah, ini tasyabbuh berarti. Ya. Sesimpel itu dia menolak suatu akidah karena dianggap tasyabbuh dengan orang-orang kafir, tasyabbuh dengan akidahnya Nasara. Ya. Dan juga diantara yang menolak adalah sebagian orang-orang yang berkecimpung di dunia kristologi. Nah, ini akibatnya kesusu belajar kristologi, punya semangat untuk membantah orang kafir ini, kita mau mengislamkan orang, tapi agamanya sendiri nggak belajar. Agamanya sendiri nggak belajar, langsung belajar apa? Taurat, langsung belajar Injil. Belajarnya kayak gitu-gitu. Sedangkan dia sendiri nggak paham tentang agamanya. Ditanya apa itu tauhid, apa itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, pelajaran SD kalau bagi kita. Nggak paham mereka. Tapi kalau ditanya tentang Injil Lukas pasal sekian, ayat sekian, Masya Allah. Bahasa Arab nggak bisa. Ya, sok-sokan mendebat orang-orang Nasrani. Ya, akhirnya ketika didebat sama orang Nasrani, mingkem dia. Ya, pernah kita lihat ada satu orang yang sok jadi kristolog. Dia mendebat orang-orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa itu adalah firman Allah yang berubah menjadi manusia. Nah, orang Nasraninya ini memang dia ya punya sedikit ilmu tentang Islam. Dibantah seperti ini. Apa bedanya agama kami,
Nasrani ini meyakini Nabi Isa adalah firman Allah yang berubah menjadi manusia, apa bedanya dengan kalian yang meyakini firman Allah berubah menjadi buku, menjadi mushaf? Ya, kalian meyakini Al-Quran itu kalamullah, jadi mushaf, buku. Kalian imani. Nah, kita mengimani firman Allah berubah menjadi manusia. Mana yang lebih mulia, manusia atau buku atau kitab? Ya, apa yang dijawab sama dia? Enggak. Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi makhluk. Ya. Akidah yang dasar seperti ini ditolak sama dia. Ya, ini akibatnya kalau seorang lancang, ya, sok-sokan mendebat orang-orang Nasoro, padahal dia sendiri nggak paham tentang agama Islam. Ya, mendebat orang-orang Nasoro itu hanya keahlian para ulama yang mereka sudah kokoh akidahnya. Ya, kalau antum seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya cocok itu mendebat orang-orang Nasoro. Ya, beliau punya kitab yang mendebat orang-orang Nasoro, Al-Jawabus Sahih, yang dicetak dalam kita punya di rumah 7 jilid. Ya, itu fontnya udah kecil-kecil itu, 7 jilid itu. Ada yang dicetak lebih daripada itu. Full bantahan buat orang-orang Nasara. Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, jawaban bagi orang-orang yang merubah-rubah agama Al-Masih. Baik, jamaah, tadi kita sebutkan yang pertama menolak Nabi Isa turun siapa? Muhammad Abduh, abad ke-12 atau 13 Hijriah. Baik, pertanyaannya, masa selama 12 abad umat Islam itu tersesat karena meyakini Nabi Isa turun? Masa nggak ada 1 orang 2 orang yang meluruskan kalau Nabi Isa itu nggak turun lagi? Masa abad ke-12 ke-13 baru muncul orang yang meluruskan? Berarti 12 abad umat dalam keadaan tersesat. Dan itu mustahil. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Senantiasa ada sekelompok umatku yang akan menampakkan kebenaran, dan itu setiap zaman. Setiap kali ada penyimpangan, setiap kali ada kesesatan, pasti ada yang mengcounter. Titenono dah. Lihat itu, dalam sejarah manapun, setiap kali muncul kesesatan, pasti ada yang mengcounter. Pasti ada yang meluruskan. Gak mungkin gak, itu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran ini. Dijaga sama Allah. Masa 12 abad Al-Quran gak dijaga sama Allah? Terjadi penyimpangan, kalau memang itu penyimpangan. Apa itu? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Masa gak ada ulama yang membantah kalau Nabi Isa gak turun? Ya, maka ini ijma. Tapi jamaah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas sedikit tentang syubhat-syubhat orang-orang yang menolak turunnya Nabi Isa. Ya, seperti kata mereka bertentangan dengan ayat wa ma Muhammadun wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijal wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min apa sih? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Iya, benar. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang di antara kalian. Akan tetapi dia itu utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Dan ditegaskan oleh hadis Nabi sendiri mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Kalau kita meyakini Nabi Isa turun lagi, berarti ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini syubhat. Ya. Mana jawabnya antum? Hah? Iya. Gimana jawabnya antum? Hah? Ojo pertemuan berikutnya kadung ini. Pulang bawa syubhat itu. Iya, kalau pertemuan depan antum datang. Kalau nggak datang, ana yang tanggung jawab nanti. Satu jawaban saja, sebenarnya banyak jawabannya. Ya, dikatakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Isa, beliau diangkat menjadi nabi sebelum atau sesudah? Sebelum Nabi, selesai. Kan gitu kan? Selesai. Ya, pengangkatan Nabi Isa sebagai nabi itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan? Ibu? Sudah, enggak ada ya? Baik, anak akhiri perjumpaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.